Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan ya? Baik, kita akan mulai pembelajaran di kisah yang pertama, kedua dan ketiga ya. Jam kedua dan jam ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas Ananda Haikal untuk memimpin doa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla. Allahumma la sahla. Illa ma ja'altahu sahla. Illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alus sawba. Wa anta taj'alus sawba. In syi'ta sahla. In syi'ta sahla. Rabbi yasir. Rabbi yasir. Wa la tu'assir. Wa la tu'assir. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga doa yang telah dipimpin oleh ketua kelas menjadi pembuka pintu keberkahan dari langit. Baik, saya akan mengaksen kehadiran kalian semua. Semoga semuanya hadir sehat semuanya ya. Tanggal berapa sekarang? Hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Tanggal 25. Abdul Halim, Abdurrahman Sahal, Ahmad Muzammil, Atau Allah Syafiq, Fathan Satriani, Fauzan Afif, Gisa Raditya, Hamzah, Hanif Faisal, Haikal Fauzan, Maulana Fadli hadir, Muhammad Iqbal, Muhammad Nafis, Muhammad Raisyah, Muhammad Rizki, Muhammad Afif, Muhammad Akram, Muhammad Aska, Muhammad Azam, Muhammad Nasiruddin, Muhammad Raihan, Muhammad Safero, Muhammad Syekhul, Muhammad Zahir, Raizendra Zaki, Syafiq Azhar, Umar Abdullah, Yusuf Abdul Karim. Ya, silakan masuk, tutup. Dari mana? Terlambat. Oke, jangan diulangin ya. Ya, silakan duduk. Zulfa. Ya. Baik anak-anak, pelajaran kita pada hisah yang pertama dan kedua dan ketiga ini adalah mapel fikih ya. Sebelum kita mulai masuk pada materi, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah pernah kalian pelajari ya. Tema kita nanti adalah konsep fikih dan ibadah. Namun sebelum masuk ke materi, kita akan mengulang atau melakukan penguatan ingatan apa yang sudah kalian pernah pelajari. Ini kita akan bikin kelompok dulu sehingga ketika
nanti pada prosesnya bisa mudah untuk bekerja sama ya. Sudah kita bentuk kelompoknya. Ada berapa kelompok? 5 ya, sudah 5. Baik, coba kelompok mana yang bisa menjawab? Sebutkan hukum Islam yang pernah antum kenal atau yang pernah antum pelajari. Silakan. Siapa yang mana? Yang ingat kelompok yang mana? Saya, Mas. Oh, silakan, Mas Iqbal. Hukum Islam itu ada 5, ada wajib, terus sunnah, haram, terus mubah sama makruh. Ya, bagus. Itu diantara hukum-hukum Islam yang pernah antum kenal. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Nanti kita akan bertahap pembelajarannya sesuai dengan waktu yang tersedia. Ya. Baik, selanjutnya silahkan antum amati setiap kelompok untuk mengamati dari tampilan video berikut ini, dan nanti Ustadz akan menanyakan beberapa hal yang terkait di video yang akan saya tampilkan berikut ini. Ya, anak-anak semua sudah menyaksikan, itu adalah di antara peristiwa yang pernah terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ya, silakan antum analisa dari peristiwa itu yang terjadi. Nanti kita akan hubungkan dengan konsep fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Apakah dalam hal apa yang sudah dipraktekkan oleh jamaah tersebut ada catatan secara hukum fikih atau tidak, atau mungkin berseberangan atau berlawanan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita fokus pembahasannya adalah dalam tataran hukumnya, bukan pada konteks sholat jamaahnya ya. Jadi tataran hukumnya seperti apa menurut antum ya. Nanti kita akan masuk ke materinya ini sebagai stimulan ya, atau pemantik untuk masuk ke materi yang akan kita bahas. Jadi pembahasan yang ditampilkan melalui ini adalah dianalisa dari segi apa? Hukumnya ya. Ini saya bagikan kertas per kelompok untuk memberikan analisanya atau pernyataannya. Silakan yang sudah ada gambaran ditulis sisi mana yang perlu dikritisi atau dikoreksi. Ya, silakan. Ya. Saya kasih waktu 3 menit aja ya, 3 menit saja, ya, 3 menit saja, silakan ditulis.
Cukup ya? Cukup. Saya minta pendapatnya dari kelompok kelompoknya ini kelompok apa namanya? Ya. Ya, baik kelompok alif. Dari tampilan video tadi apa pandangan antum? Iya. Dari sisi mana Anda bisa melihat itu ada hal yang tidak sejalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Dari sisi cara sholatnya, dari Softnya mungkin ya, barisannya. Terima kasih kelompok alif sudah memberikan jawaban ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita akan fokus pada pembahasan konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Ya, terkait dengan contoh tadi itu adalah sebagai stimulan untuk mengarahkan pada pembahasan kita. Pembahasan kita nanti di sini ya, di konsep fikihnya. Nah, sekarang kita sudah pernah mengenal, antum sudah pernah mendengar, apalagi di pesantren ya, kata fikih itu kan udah terbiasa ya mendengar. Tapi sebelumnya saya akan berikan paparan PowerPoint ini sebagai satu pandangan. Silakan antum amati, terus kalau memang ada hal yang perlu ditulis, poin-poin yang penting silakan ditulis ya. Ditulis silakan. Kelihatan? Kalau tidak kelihatan saya bacakan ya. Ya. Di sini disebutkan bahwa syariat Islam terbagi menjadi 3 bagian. Tapi saya ingin masuk terlebih dahulu dari segi ininya dulu, fikih dulu ya. Karena ini menjadi beberapa bagian dari segi fikihnya dulu. Kira-kira siapa yang tahu? Fikih itu artinya apa? Fikih artinya apa? Ada yang tahu? Faqiha yafqahu bimana madza fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Ya. Betul apa? Betul, pemahaman. Apa artinya? Pemahaman. Betul ya. Pemahaman. Artinya adalah pemahaman. Nah, kita akan mengkaji di seputar pembahasan itu ya. Dan yang pertama kita terbaca nggak ini? Terbaca ya. Coba antum analisa tulisan ini ya, yang ada di sini ya. Silakan diperhatikan. Kelihatan? Kelihatan enggak? Ya. Syariat Islam terbagi menjadi apa? 3 bagian. Pertama, nah, tapi di sini ada konsep fikihnya ya. Peta konsep fikihnya, kita masuk ke sini langsung, yaitu syariat Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa ini? Ilmu tauhid, yaitu hukum-hukum atau peraturan yang berhubungan ya. Iya benar. Iya. Iya. Sudah keserap ya pemahaman yang ada di sini ya. Jadi di sini dikatakan bahwa syariat Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama adalah apa? Ilmu tauhid. Nah, yang kedua silakan diberikan catatan-catatan di kertas nanti. Catatan antum, menurut antum apalah terserah ya, sesuai dengan pandangan antum terkait apa tadi yang saya sampaikan. Nah, ini yang kedua. Yang kedua bisa kebaca? Yang kedua adalah ilmu akhlak.
Apa ini? Yaitu peraturan-peraturan. Ya, terus ya, benar. Ya. Oke, ini pengertian daripada ilmu akhlak yang merupakan bagian daripada syariah Islam. Tadi di awal disebutkan bahwa syariah Islam itu terbagi menjadi tiga ya. Menjadi apa? Tiga. Yang pertama tadi ilmu tauhid. Terus yang kedua adalah ilmu akhlak. Nah, tadi ada pengertiannya langsung ya. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan, silahkan, bisa kebaca? Ya. Kebaca tidak? Ya. Apa itu? Ilmu fikih, yaitu iya. Iya. Nah, itu bagian yang ketiga dari syariat Islam, yaitu apa? Ilmu fikih. Adapun ilmu fikih seperti yang tersebut di sini, terkait dengan definisi fikih ini banyak sekali para ulama memberikan definisi-definisi. Tidak hanya satu, tapi sekian definisi. Di antara yang Ustadz nukil adalah definisi ini, ya. Coba dibaca lagi saudara Akram untuk menguatkan apa? Ilmu fikih yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu fikih mengandung dua bagian. Pertama, ibadah, yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh ibadah adalah sholat, zakat, puasa, haji. Ya, ini definisi yang pertama. Saya hadirkan definisi yang lain untuk peluasan pengertian atau pemahaman, ya. Oh ya, ini masuk ke pengertiannya ya, pengertian secara etimologi. Baik, sebelum masuk ke definisi ya, kita masuk pada pembahasan di pengertian fikih secara etimologi atau secara bahasa ya. Jadi tadi setelah saya sampaikan yang kami tampilkan bahwa hukum Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu akhlak, yang ketiga adalah ilmu fikih. Nah, kita mencoba untuk memasuk pembahasan lanjutnya pada pembahasan yaitu ilmu fikihnya ya. Kita masuk di situ ya. Nah, di sini ada penjelasan atau definisi pengertian fikih secara etimologi atau secara bahasa. Ya, tadi sudah saya coba menanyakan tentang itu dan ada anak yang tahu arti daripada apa fikih ya. Dari asal kata apa? Faqih yafqahu, yang muradinya adalah atau sinonimnya adalah fahima yafhamu. Artinya apa? Pemahaman ya. Dilihat, bisa kebaca? Kebaca tidak? Ini kurang besar ya. Coba siapa yang bisa ini? Antum ya, silakan baca. Pengertian fikih Secara etimologi atau secara bahasa.
Fahmu amik. Pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengarahan potensi Akal. ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan baik berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Baik, ya. Tadi itu diantara pengertian fikih secara bahasa, yaitu pemahaman yang mendalam, ya. Pemahaman apa? Yang mendalam, yang menghendaki pemahaman kekuatan akal. Karena nanti di sana ada ada ijtihad, ya, yang harus menggunakan kemampuan-kemampuan pengetahuan para ulama terkait tentang ijtihad tersebut, ya. Nah, itu secara bahasa, yaitu pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengarahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam. Ya, tadi di awal sudah disampaikan yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan antara makhluk dengan Tuhannya atau hubungan antar manusia. Jadi ada hablum minallah dan ada hablum minanas. Nanti ada permasalahan terkait masalah ibadah, ya. Nanti ada juga yang terkait dengan masalah muamalah. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian secara terminologinya, ya. Terminologinya. Silakan. Kebaca ya, saudara antum, ya. Silakan dibaca. Sang keras ya, biar temannya ya kelihatan. Oh, yang ini antum, ya. Silakan. Kelihatan? Ilmu tentang hukum syariah, Ya. yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah, wajib, larangan, haram, pilihan, mubah, anjuran untuk melakukan sunnah, maupun anjuran agar menghindarinya, makruh, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah untuk akal atau perasaan. 2. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dan Dari ya, sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis, yang diperoleh dari hasil istidlal atau istimbat, penyimpulan dari sumber-sumber syariah, Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, coba Nasruddin dibaca pengertian yang ketiga. Yang ketiga kelihatan poin yang ini, yang bawah ini, ya. Fikih diperoleh, tidak terlihat ini. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, qiyas dan ijma melalui proses istidlal, istimbat atau nazar. Nah, ini pengertian-pengertian terkait dengan masalah fikih, ya. Masalah fikih. Nah, coba dari beberapa tayangan tadi, ya, antum ingat-ingat, kemudian nanti antum tulis beberapa catatan-catatan, mungkin pertanyaan, ya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan kita. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, ya, lanjutan dari tadi. Tadi kita baru membahas tentang masalah
secara pengertian bahasa ataupun secara istilahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang lingkup fikih. Ya, ruang lingkup fikih. Kelihatan tulisannya? Tidak terlihat? Aduh, kekecilan ya. Kecilan. Coba kita besarkan. Kelihatan? Terlihat enggak? Lihat aja. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk dengan apa? Amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Siapa yang tahu mukallaf? Apa pengertian mukallaf di sini? Ada yang tahu? Mukallaf. Mukallaf, iya, betul. Mukallaf adalah orang yang sudah balik, ya, sudah pernah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Maka orang yang mukallaf ini terbebani oleh kewajiban-kewajiban agama atau kewajiban-kewajiban syar'i. Ya, hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, terus apa lagi tadi sudah disebutkan? Mubah, apalagi makruh, ada lagi. Nah, ya, kalau yang berkaitan dengan masalah ibadah, misalkan sholat, apa hukum yang berkaitan dengan itu? Wajib, ya. Sunnah, ada sholat sunnah juga. Terkait dengan apa sholat ini akan diterima bila sholatnya sah, betul. Berarti lawannya sah apa? Kelompok ini lawannya sah apa? Lawannya sah tidak sah, ya, betul. Lawannya tidak sah. Apa? Batal, ya. Ada istilah apa? Batal. Itu juga terkait dengan hukum-hukum apa? Fikih, ya. Terkait dengan hukum-hukum fikih. Nah, termasuk juga kaitannya dengan perilaku manusia. Perilaku manusia, misalkan ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Berarti secara hukum kalau melakukan perbuatan terpuji itu benar apa salah? Benar. Ada juga orang yang melakukan tindakan misalkan, coba kelompok, ini kelompok apa namanya? Kelompok sebelah sini. Oh itu, sama sebelah ini aja. Kelompok apa namanya? Kelompok A ya. Sebutkan contoh perbuatan yang melanggar aturan hukum Islam. Misalkan apa? Ya, asanta mencuri. Berarti mencuri itu termasuk perbuatan apa? Kelompok sini? Tercela. Artinya perbuatan yang tidak dibenarkan menurut apa? Hukum Islam. Itu yang berkaitan dengan apa namanya perbuatan-perbuatan manusia. Jadi fikih ini cakupannya luas, ya, mencakup pada semua aspek perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan hablum minallah, yaitu hubungan apa namanya vertikal, ya, maupun dengan hubungan antar manusia, hubungan hablum minanas, ya. Hubungan hablum minanas nanti ada kaitannya dengan masalah misalkan dalam bentuk apa? Transaksi apa, Lim? Ayo, Lim. Dalam bentuk transaksi apa, Lim? Misalkan dalam jual beli. Dalam jual beli. Halim tahu kalau dalam jual beli itu maka perlu ada apa namanya? Syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya kan? Ada rukun-rukunnya. Misalkan ada ijab qabul. Nah, itu juga berkaitan dengan masalah hukum apa? Hukum fikih yang berkaitan dengan tentunya hukum Islam, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah yang berkaitan masih terkait dengan pembahasan tadi. Pertama,
hukum yang bertalian dengan hukum manusia dengan kholiknya. Jadi hukum fikih menyangkut tentang apa? Hukum manusia, hubungan hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiknya. Terlihat? Terlihat tak? Lihat ya. Coba Haikal. Coba Haikal dibaca. Sama hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dan kholiknya Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu bertalian dengan hukum ibadah. Kedua, hukum yang bertalian dengan muamalat. Itu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya pribadi maupun kelompok. Kalau lebih adalah hukum keluarga yang disebut al-ahwal asyaksiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam Keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Hukum perdata yaitu hukum yang bertalian manusia dengan hubungan hak keberadaan yang disebut muamalah madiyah. Hukum lain termasuk hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan yang disebut al-ahkam al-iktisadiyah wal maliyah. Ya, itu dari pemaparan yang terkait cakupan yang berkenaan dengan apa? Hukum atau fikih ya. Nah, sekarang silakan ditulis apa yang antum serap dan apa yang antum pahami dari pemaparan tadi dari PowerPoint tersebut ya. Apa saja, boleh sebuah pernyataan atau boleh pertanyaan ya, silakan. Yang penting antum melakukan satu kegiatan yang memberikan pandangan yang ada tadi dalam tampilan yang saya sampaikan tadi. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya terkait hal pembahasan yang tadi ya. Bisa pertanyaan, bisa juga pernyataan dari awal sampai pada poin ini ya. Dari awal sampai pada poin ini ya. Dari awal sampai pada poin ini. Silakan dikerjakan ya. Silakan. Nanti bisa dari masing-masing kelompok mempresentasikannya ya, mempresentasikannya. Silakan memberikan pertanyaan atau memberikan pandangan ya terkait pembahasan tadi yang seputar permasalahan tentang fikih ya, yang kamu tahu tentang itu. Ayo Rizky, silakan Rizky, dikerjasama yang kamu tahu apa saja, silakan ditulis yang barusan disampaikan atau permasalahan-permasalahan yang pernah kamu temuin lalu kita selaraskan dengan pembahasan kita yang berkaitan dengan pembahasan materi kita. Silakan kerjasama sama teman-temannya ya. Ayo silakan apa saja yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan ya. Ya terserah, boleh pertanyaan atau boleh memberikan satu pandangan ya terkait yang tadi disampaikan dari awal sampai pada poin tersebut ya. Ya nanti di ini ya. Saya kasih ya bebas, yang beli antum membuat satu pernyataan boleh ya, atau pertanyaan boleh, nanti kita jawab bersama-sama dengan teman-teman kelompoknya ya, dengan teman-teman kelompoknya yang berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas tadi ya. Yang punya pandangan silakan disampaikan ke temannya terus ditulis. Ya, silakan apa? Antum punya pandangan apa silakan. Saya kasih waktu ya beberapa menit ya.
Bisa ini kerjasama dengan teman-temannya. Ya, ada yang sudah siap? Silakan memberikan apa hasil pengamatannya atau hasil kerjanya. Kelompok mana? Apa yang sudah antum tulis ya? Kelompok mana yang akan menyampaikan? Iqbal, sudah siap? Silakan Iqbal, apa saja yang antum tulis? Didengarkan sama temannya, mungkin juga mau menanggapi, boleh kelompok lain. Silakan Iqbal. Ya, jadi dari kelompok kita yang kami tulis di sini yaitu hukum Islam itu ada 3, yaitu ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Yang dari setiap definisinya tidak jauh dengan kata peraturan. Jadi peraturan dalam hukum Islam itu sangat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mau saat berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia yang membawa ke arah benar. Jadi jika kita mempelajari ilmu fikih, kita akan semakin dekat dengan pencipta Al-Khalid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok Iqbal. Ya. Ya, terima kasih. Kelompok lain. Silakan. Siapa? Ya. Ya, silakan barangkali kelompoknya Haikal ya. Ya, silakan. Apa yang antum tulis terkait dengan pembahasan tadi? Kenapa imam mazhab ada banyak dan berbeda-beda? Ya. Ulangi coba. Kenapa imam mazhab ada banyak dan berbeda-beda? Oh, ini bentuknya pertanyaannya. Silakan. Nih, siapa yang mau menjawab? Dari kelompoknya Mas Haikal ini menanyakan kenapa apa? Imam mazhab ada banyak dan berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang mau menjawab? Ya? Ya. Silakan. Siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok yang dipimpin Haikal ini? Kenapa mazhab itu lebih dari satu? Banyak gitu. Ya. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Baik. Apa namanya? Di antara penyebab daripada munculnya berbagai mazhab adalah karena terjadinya perbedaan pengetahuan yang berkaitan dengan hadis dan berkaitan dengan apa? Al-Quran dalam konteks pemahamannya ya, antara pemahamannya Imam Syafi'i misalkan dengan Abu Hanifah berbeda, karena satu orang tentu punya cara pandang yang berbeda masing-masing. Terkait juga kondisi lingkungan mempengaruhi juga. Kondisi lingkungan di mana seorang ulama tinggal di situ itu juga mempengaruhi dalam konteks pendapatnya. Misalkan Imam Syafi'i itu punya qaulul qadim, punya juga qaulul jadid. Ya, pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Pendapat yang baru ini ketika dia tinggal di Mesir, ya itu mempengaruhi juga. Kemudian juga faktor lain, ya faktor lain selain daripada pendapat-pendapat kontekstual. Rasulullah misalkan bersabda
pada saat konteksnya seperti apa, ya. Nah, itu juga dipahami berbeda-beda oleh para imam madzhab. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih ini adalah termasuk rahmat. Yang terpenting adalah masing-masing mempunyai apa? Dalil sebagai pijakan hukum atau sebagai pijakan pendapatnya atau pandangannya, ya. Nanti bisa digali lagi pemahaman yang lebih mendalam melalui referensi atau rujukan-rujukan yang kalian antum bisa lihat di mana? Di perpustakaan, ya. Di perpustakaan, ya, seperti itu. Baik. Sekarang kelompok yang ini. Silakan dibaca. Ya. Ilmu fikih menjelaskan tentang pemahaman dan peraturan-peraturan tentang hubungan atau interaksi antara Perhatikan manusia. temannya nanti barangkali mau menanggapi, silakan diulangin. Ya. Ilmu fikih menjelaskan tentang pemahaman dan peraturan-peraturan tentang hubungan atau interaksi antar manusia dalam agama Islam. Oleh karena itu, berarti ilmu fikih sangatlah penting, bahkan wajib untuk kita pelajari sebagai seorang muslim yang patuh dan taat. Ya, baik. Ada yang mau menanggapi terkait pandangannya teman? Kelompok lain ini ada yang menambah? Coba kelompok ini, apa yang sudah ditulis dari apa yang antum perhatikan? Silakan. Boleh pertanyaan atau boleh juga pandangan atau presentasi lah. Pertanyaan dari Ya, silakan teman-teman diperhatikan. pertanyaan dari kelompok ini, apakah jika kita mencuri uang lalu menyedekahkannya, apakah kita akan mendapatkan pahala atau dosa, atau orang yang kita curi dapat pahala? Oh ya, baik. Terus Ini yang kedua, satu dulu ya, biar teman-teman bisa menyerap. Ini langsung direspon dengan kasus, ya, direspon dengan kasus, ya. Tadi mengatakan ini langsung masuk kepada aplikatif, ya, tataran. Tapi nggak apa-apa lah, ya, sebagai kita perluasan dalam pendalaman materi ini. Bagaimana menurut hukum fikihnya? Tadi bila ada orang mencuri, ya, mencuri lalu hasil curiannya itu disedekahkan. Bagaimana menurut pandangan fikihnya? Dibenarkan apa disalahkan? Apakah sedekahnya diterima apa ditolak dalam konteks hukum fikihnya? Ya, kelompok mana yang mau jawab? Ya, coba kelompok ini nih, ya. Kelompok tadi Usman, sekarang kelompok Umar, ya. Ya, silakan. Menurut pendapat antum, ya, menurut pendapat antum kasus seperti itu apakah perbuatannya dibenarkan dan apakah sedekahnya diterima atau ditolak? Ditolak, Tat. Oh ya. Artinya perbuatan itu salah apa benar? Salah. Oh ya, ya. Baik. Ya, terima kasih sudah dijawab, ya. Sudah di Kita dan juga orang yang kita dibeli apakah dapat pahala atau tidak? Oh ya. Kita merespon atau menjawab dari pertanyaan tadi. Ya, tadi sudah dijawab benar bahwa uang hasil curian untuk disedekahkan itu hukum secara fikihnya ditolak atau tidak sah, ya. Dan perbuatan mencurinya termasuk perbuatannya apa? Tercela, salah dan tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Ya, ini langsung masuk ke kasus, ya. Antum langsung memberikan hukum, ya, memberikan penilaian secara hukum. Nah, tadi ada tambahan pertanyaannya, tambahan dari pertanyaan tadi, apakah orang yang dicuri uangnya itu mendapatkan pahala? Ya, ini pertanyaan lagi dari teman antum. Bagaimana? Siapa yang mau merespon? Kelompok ini, ya, silakan. Gimana, Rehan?
Apakah orang yang dicuri uangnya itu mendapatkan pahala? Ya. Bila dia orang yang termasuk dizolimin, tentu dia akan mendapatkan apa? Pahala. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan pada sudah paham semuanya ya? Namanya. Saya akan tegaskan lagi bahwa pada pembahasan kita di pagi ini adalah kita membahas tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Tadi sudah disampaikan beberapa runtutan pembahasannya, ya, urutan pembahasannya adalah tentang syariah dalam Islam. Tadi dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama adalah ada ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang eksistensi Allah, keesaan Allah, dan mempelajari tentang Asmaul Husna. Kemudian juga mempelajari tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada apa lagi? Kitab, Rasul, hari akhir. Itu seputar pembahasan yang berkaitan dengan masalah ilmu tauhid. Kemudian yang kedua apa? Ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini yang berkaitan tentang masalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Bagaimana seseorang itu agar selamat dari penyakit jiwa. Misalkan sebutkan di antara penyakit hati, iri, apalagi dengki. Nah, bagaimana kita berusaha untuk membersihkan dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Misalkan tadi sombong, diantaranya iri, dengki, hasad, ghibah. Nah, itu adalah cakupan-cakupan yang dibahas oleh ilmu akhlak. Ya, tadi syariah kan dibagi menjadi 3. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ilmu fikih. Ya, ilmu fikih yang kita bahas di antaranya, ilmu fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, ya, yang bersifat rinci. Itu adalah cakupan di antara pembahasan ilmu fikih. Nanti di sana ada yang namanya fikih salat, ada juga fikih ibadah, ada juga fikih nisa, ada apa lagi? Fikih jinayat, ya. Ada berbagai macam spesifik pembahasan tentang masalah fikih dalam konteks ilmu fikih. Jadi luas, ya. Nanti juga ada fikih yang berkaitan dengan apa? Muamalah, ya. Muamalah. Baik. Silakan, ini sebagai latihan, ya. Antum kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ke ketua kelasnya, ya. Bisa kertas yang tadi bisa digunakan untuk menjawab di sebelahnya, ya. Nah, ini sebagai latihan. Ya. Den. Nanti bisa ditulis, ya. Lihat? Terlihat? Kelihatan, ya?
Ya, silakan dikerjakan bersama-sama. Nanti dikumpulkan ke ketua kelasnya. Ketua kelasnya, ya. Ya, ditulis di baliknya. Kerjakan. Soalnya boleh ditulis. Boleh ditulis. Kerjakan ya. Ya. Apa? Oh, boleh. Langsung jawabannya juga boleh. Syariah Islam terbagi menjadi, kebaca kan? Ya. Ya, kerja bersama, kerja kelompok, ya. Kerja kelompok. Rizky, silakan Rizky. Kerja bersama. Yang pertama apa itu? Soal yang pertama, syariat Islam terbagi menjadi, titik-titik, terus kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud ilmu tauhid? Terus berikutnya, sebutkan contoh yang termasuk dalam ilmu tauhid. Kemudian yang keempat, apa? Kebaca? Ya. Enggak usah, jawabannya aja nggak apa-apa ya. Jawabannya aja nggak apa-apa. Silakan. Silakan ini kerjakan. Ya, seingat kamu ya, semampu kamu bisa menjawab sesuai dengan apa hasil pemahaman antum. Silakan. Terbagi menjadi 3. Sudah? Sudah belum? Ini sudah berapa nomor? 4. Sudah cukup? Sudah? Sudah selesai? Ya. Ya.
Ya. Baik. Ini sebagai bagian daripada refleksi pembelajaran kita. Baik, kita mulai ya. Coba syariat Islam terbagi menjadi berapa? 3. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Yang pertama? Ilmu tauhid, Ya, terus? ilmu akhlak, Ya, terus? ilmu fikih. Ahsanta. Ya, kemudian siapakah yang bisa memberikan pengertian daripada apakah yang dimaksud ilmu tauhid? Ya, silakan kelompok Rehan. Ya. Baik, terima kasih. Yang ketiga, sebutkan contoh yang termasuk dalam ilmu tauhid. Kelompok mana? Ya, silakan. Halim. Yang termasuk contoh daripada ilmu tauhid. Apa tadi diantaranya? Iman. Iman kepada Allah. Terus apa lagi? Mempelajari apa lagi? Iya, mempelajari tentang Asmaul Husna, terus meyakini apa? Adanya surga, adanya apa lagi? Neraka. Itu bagian masuk pada wilayah ilmu tauhid. Ya. Berikutnya, siapa yang bisa memberikan penjelasan apa arti fikih secara bahasa? Ya, sebelah sana barat, silakan pojok. Silakan Sobari. Nafis ya. Ya. Secara bahasa fikih? Ya, ahsanta, pemahaman. Kemudian yang terakhir sebutkan 5 hukum Islam yang kalian kenal. Oh, banyak yang tahu ini. Ya, coba ini. Ya, sudah itu. Ya, silakan. Ya. 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 Baik. Antum semua bisa menjawab dari refleksi pembelajaran ini. Baik. Jadi anak-anak, kita sudah membahas tadi dari awal sampai akhir ya, terkait tentang apa namanya? Konsep fikih dalam Islam ya. Dengan pembahasan pendahuluannya tadi diawali dengan apa? Syariat Islam terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi kita singgung mukadimahnya atau prolog-prolognya. Ada tentang ilmu apa? Ilmu tauhid. Tadi udah dijelaskan ya, ilmu tauhid. Kemudian ada lagi ilmu akhlak. Kemudian ada lagi apa? Ilmu fikih. Kemudian fikih dikaji secara bahasa ya, pengertian secara bahasa. Kemudian juga apa lagi? Secara istilahan ya. Kemudian cakupan apa? Ilmu fikih ya. Itulah diantara materi di pagi ini, dan Ustadz sampaikan agar antum di kamarnya masing-masing mengulang ya apa yang sudah disampaikan, dibahas ulang, dibaca ulang, kemudian dipelajarin, dan juga persiapkan untuk materi pertemuan yang akan datang ya. Dibaca dulu agar ada pemahaman-pemahaman yang sudah bisa dicerna ya. Terima kasih semua anak-anak atas kesertaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.